Shalom, Sobat Pendengar. Selamat datang di program Mendengar yang Benar, persembahan GBI Glow Fellowship Center dan GL Ministry. Sebuah program yang mengetengahkan pembelajaran, tuntunan, serta pendalaman Alkitab yang sistematis bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong. Selamat mendengarkan. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Senang di kesempatan kali ini saya Pendeta Alfredo Siombing dapat bersama dengan Bapak Ibu Saudara di dalam program kesayangan kita Mendengar yang Benar, persembahan GBI Glow dan GL Ministry. Dan tentunya di kesempatan tahun yang baru ini ada begitu banyak hal yang sudah kita boleh lalui, dan saya percaya ada banyak hal-hal yang luar biasa yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini tidak ada salahnya saya mengucapkan selamat tahun baru buat setiap Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang ada di rumah dalam aktivitas Bapak Ibu Saudara, tentunya dalam persiapan-persiapan untuk beribadah. Lalu juga setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di kendaraan saat ini, jangan lupa hati-hati untuk ada di dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini sedang menuju ke rumah ibadah maupun juga sedang kemanapun arah tujuan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan program Mendengar yang Benar di kesempatan kali ini. Biarlah kita semua terus mengingat bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik. Haleluya. Nah, di kesempatan kali ini tentunya ada banyak hal-hal yang juga terjadi dalam kehidupan kita, yang mana kita seringkali bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi ke depan dalam kehidupan saya, apa yang akan terjadi dalam rumah tangga saya, apa yang akan terjadi dalam kesehatan saya, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini tentunya hambanya Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong akan menyampaikan firman Tuhan yang pastinya akan memberkati kita semua, di mana tema pada kesempatan kali ini, di mana doa Musa, yaitu doa dalam ketidakmengertian, yang terambil dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Tentunya di dalam ketidakmengertian Musa ini kita juga belajar banyak hal-hal apa yang kadang-kala kita tidak mengerti, tetapi Tuhan dalam kasih karunia-Nya Ia menyatakan kemuliaan-Nya buat kita semua. Karena itu mari kita siapkan hati kita dan juga kita buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14, sambil Bapak Ibu Saudara mempersiapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Mari kita dengarkan dulu pujian yang satu ini yang pastinya akan memberkati kita semua. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku tak luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang
hidupku, tak henti sekap nafasku, menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bagimu bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya, pujian yang pastinya memberkati setiap kita semua. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saat ini kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di kesempatan kali ini hambanya Bapak Pendeta Gilbert Numendong akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema doa Musa, yaitu doa dalam ketidakmengertian, yang terambil dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Tadi di awal saya katakan ada banyak hal-hal yang kadangkala kita tidak mengerti akan kemana arah tujuan kita, akan kemana rumah tangga kita, atau bagaimana kesehatan kita. Tetapi percayalah, di dalam ketidakmengertian kita, waktu kita mulai datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, maka kita akan melihat jawaban-jawaban Tuhan yang luar biasa menjadi bagian buat hidup kita. Haleluya. Karena itu mari kita siapkan hati kita, dan kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Saya percaya betul tetap doa adalah awal dari kemuliaan. Doa adalah awal dari mujizat. Doa adalah awal dari perkara-perkara besar dalam kehidupan orang percaya. Amin. Dan kita mau belajar tentang doa Musa. Iya kan? Doa Musa ini menarik. Doa Musa adalah doa dalam ketidakmengertian. Doa dari seorang yang quote unquote bodoh sekali. Doa dari orang yang quote unquote polos sekali, tetapi sekaligus doa yang sangat jujur sekali. Dia sama sekali nggak ngerti apa kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan, bagaimana mengerjakannya.
tetapi God leads him. Tuhan menuntunnya. Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Jadi sekarang pergilah. Ini siapa yang ngomong? Ngomong sama siapa? Musa. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk apa? Membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. This is, I call it, the mission of impossible. Ini kalau judul film namanya Mission Impossible. Musa is a simple person. Dia orang biasa. He is not a general. Dia bukan seorang jenderal. Dia juga bukan seorang pemimpin. Dia just a regular person. Dia hanya orang biasa. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Pertanyaan saya sederhana. Berapa tahun bangsa Israel dijajah oleh Mesir? Halo? Berapa tahun? 4 tahun? 40 tahun atau 400 tahun? 400 atau 40? 40 atau 400? Dijajahnya 400 tahun, masuknya ke tanah perjanjian 40? Oke, jangan get confused for that ya. Dijajahnya berapa tahun? 400 tahun. Can you imagine for 400 long years, 400 tahun ada di situ, tiba-tiba Tuhan ngomong sama a simple person, just an ordinary person, hanya pada orang biasa, dan dia bilang, you know what, I give you a mission. Saya berikan sebuah misi buat kamu, bawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Apa artinya 400 tahun? Orang Yahudi menghitung generasi itu setiap 40 tahun. Jadi 400 tahun artinya apa? Ada 10 generasi. Jadi yang pertama kali dijajah, nggak mungkin sudah masih hidup, betul? Kalau hidup pun umurnya udah 425 tahun gitu, ya kan? Gimana 425 tahun dia ngomong, masih muda. 10 generasi. Sebagian besar mereka pasti sudah tidak lagi berbicara Ibrani. Kalaupun mereka masih bicara Ibrani, itu hanya dalam doa. Tetapi komunikasi mereka pasti sudah berbahasa Mesir. Makanan mereka pasti makanan Mesir. Cara hidup mereka pasti sudah cara hidup Mesir. Budaya mereka budaya Mesir. Cuman hanya 2 yang mereka pertahankan sebagai orang Yahudi. Yang pertama, doa mereka tetap kepada Allah Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Karena dalam ulangan udah dibilang, ajarlah kepada anakmu berulang-ulang. Jadi pertama Tuhan udah ngomong, ajar kepada anakmu berulang-ulang itu. Lalu yang kedua yang mereka masih ingat, bahwa mereka tidak boleh menikah dengan orang Mesir. Dan itu yang membuat mereka masih sebagai sebuah bangsa yang kuat. Doa mereka dan komitmen untuk tidak menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kemustahilan seperti itu, tiba-tiba Tuhan ngomong, aku mau kau membawa bangsa Israel. Dan hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, hidup ini penuh dengan berbagai kemustahilan. Tapi kalau Tuhan mau, tidak ada perkara yang bisa menghambatnya. Yang setuju berikan tepuk tangan. Firaun tidak pernah cukup kuat untuk menghambat kemauan Tuhan. Mesir tidak pernah cukup mampu untuk menahan segala kehendak Tuhan. Kelemahan Musa, kebodohan bangsa Israel, kekerasan hati mereka tidak pernah bisa menghambat kalau Tuhan mau sesuatu. Yang setuju sama saya katakan amin. Sehingga buat kita orang Kristen, buat kita sebagai anak raja, buat kita sebagai anak Tuhan Yesus, mustahil harus kita buang dari perbenaran kata kita. Karena yang kita pegang, bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Berikan tepuk tangan. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. As your pastor, sebagai gembala saudara, hari ini saya mau bilang sama saudara, saya tidak suka dengar orang Kristen, anak Tuhan, apalagi jemaat Glow bilang mustahil. Jangan pernah bilang sama saya, pendeta, saya udah menikah 5 tahun. Kata dokter, gak bisa punya anak, jadi mustahil kalau saya bisa punya anak. Jemaat Glow, kata mustahil sudah hilang dari perbenaran kata kita. Karena yang kita cuma percaya, kalau Tuhan mau, tidak ada yang bisa menghambat rencana Tuhan. Haleluya. Saya suka bilang begini, mustahil adalah dusta iblis bagi setiap orang percaya. Karena kalau kita percaya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Ayat 11.
Tapi Musa berkata kepada Allah, ini yang saya sebut doa. Buat saya doa bukan hanya seorang minta-minta datang kepada seorang tuan, Pak, kasihan Pak, saya orang miskin Pak, tidak punya emak, tidak punya bapak, tidak punya siapa-siapa. Nenek satu-satunya kemarin kesosor soang mati Pak. 3 hari saya nggak makan nasi Pak, cuman makan lontong sama arem-arem. Doa bukan menjadikan saya tukang minta-minta yang mengharap belas kasihan. Tapi doa menempatkan saya sebagai anak yang dapat intim dengan Bapa dan berbicara kepada Bapa. Doa bukan menjadikan saya tukang minta-minta. Pak, umur udah 39. Masih teman hidup napa? Yang second-second juga boleh. Asal wibawa Mercy, wibawa BMW. Matre lu. Banyak orang berpikir doa berarti saya jadi tukang minta-minta yang mengharap dari Tuhan. Kalau sudah 3 hari saya berdoa, Tuhan masih belum kasih, saya puasa. Tuhan, sekarang udah gak makan, 2 hari, puas. Tuhan mau saya lemas, dan mata saya udah cekung gini. Kalau Tuhan gak kasih juga, saya gak mau makan lagi besok. Lalu akhirnya Tuhan berfirman kepada malaikat Kat, maksudnya malaikat. Kat, kesian tuh dia tuh, udah lemes. Berkati deh, tapi jangan banyak-banyak ya. Tangan lunjak lagi. Doa menempatkan saya sebagai anak yang bergaul dengan Bapa dan intim dengan Bapa. Tidak akan ada seorang anak memohon kepada ayahnya sambil berkata, Ayahanda yang diberkati. Ananda dengan segala kerendahan hati, kepolosan dan kejujuran memohon kiranya. Jika ayahanda berkehendak dan mendengar keluh kesah Ananda ini. Untuk memberikan sedikit kebutuhan keuangan. Berhubung Jakarta ini semakin hari semakin mahal. Kalau boleh 20.000 saja cukup. Tapi kalau ada tambahan 30.000 menjadi semakin indah. 40.000 luar biasa, 50.000 sempurnalah sukacitaku. Tetapi mengenai jumlahnya jangan sampai ayahanda menjadi resah. Pokoknya di mana hati tergerak, laksanakanlah. Doa Ananda selalu menyertai kiranya. Doa dan salam kasih Ananda. Medio September 2012. Yang selalu mendoakan dan mencintai ayahanda. Kalau engkau bapak tiba-tiba dapat surat atau dapat kalimat seperti dari anakmu, apa yang sudah bilang? Lu masuk lo ya? Pantas lo udah mulai aneh kayak Gilbert itu. Jadi aneh-aneh lu. Sudah gak senang punya anak model kayak begitu. Sudah senang punya anak yang bergaul biasa dan bilang, Pak, tadi kan aku di sekolah begini-begini Pak. Pak, tadi aku ada masalah ini Pak. Pak bisa bantuin gak Pak? Kan gini. Kadang-kala juga gak minta bantu. Kadang-kala cuma cerita. Pak, ini gini. That is prayer. Doa adalah communication with God. Doa bukan cuma minta kepada Tuhan. Makanya ada saatnya Tuhan ngomong sama Musa. Tuhan kasih tahu, this is my plan and this is my vision for you. Tuhan ngomong sama Musa, pergilah aku mengutus kau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Musa berkata kepada, ini yang saya bilang conversation. Ini yang saya bilang komunikasi, ini yang saya bilang percakapan, itulah doa. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini yang saya bilang doa dalam ketidakmengertian. Sampai Musa bilang, Tuhan kan ada orang yang jauh lebih pintar, kan ada orang yang jauh lebih hebat. Saudaraku, Tuhan gak perlu dibelenggu oleh logika. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak perlu dibelenggu oleh logika. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak perlu dibelenggu oleh logika. Tuhan bebas mengatur apa saja menurut kehendak dan maunya. Berikan tepuk tangan, dia beri. Tuhan, saya sakit, kirim dokter yang hebat supaya bisa menyembuhkan penyakit saya. Amin. Tapi Allah tidak perlu dibelenggu oleh logika. Kalau Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan juga bisa pakai tanpa dokter. Amin. Apalagi kalau dokternya diurapi Tuhan. Pendeta tumpang tangan buat orang sakit aja sembuh. Apalagi kalau dokter dia tumpang tangan. Makanya saya selalu berdoa salah satunya untuk dokter-dokter di gereja ini. Baik yang saya kenal maupun saya tidak kenal. Baik yang saya tahu maupun saya tidak tahu. Saya cuma bilang, Tuhan, dokter-dokter yang olehnya ada di gereja ini,
Dia jamah pasien, pasien sembuh. Oh dokter yang tumbang tangan tinggal bilang dalam nama Yesus sembuh. Nggak sembuh, bukan pasien yang saya suntik, setan yang saya suntik. Allah jangan dibelenggu dengan logika. Musa nggak perlu atur Tuhan sambil bilang, Tuhan kan ada yang lebih pintar, ada yang lebih hebat, ada yang lebih jago, ada yang lebih terkenal. Why me? Tidak perlu. Karena Tuhan tidak bisa dibelenggu oleh logika. Allah bisa kerjakan semua menurut kehendaknya. Yang setuju berikan tepuk tangan. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan cukup. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan cukup. Itu sebabnya Alkitab bilang kalau Tuhan di pihak kita tidak ada yang dapat melawan kita. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Musa satu kali berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Dengan lain kata, Musa tahu persis bahwa selama Tuhan membimbingnya, mau ada musuh sebesar apapun, mau ada badai sebesar apapun, mau ada tekanan sebesar apapun, Allah kita lebih besar dari segala sesuatunya. Kita bisa menyelesaikannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tapi dengan lain kata, Musa bilang, kalau Tuhan tidak menyertai aku, sehebat apapun aku, sejago apapun aku, semampu apapun aku, pasti aku bisa jatuh. Karena itu Musa mengerti betul pengalaman ini. Tuhan bilang sama Musa, bukankah aku menyertai engkau? Artinya saya nggak mau tahu apa kekuranganmu, aku tidak mau tahu apa kelemahanmu, aku tidak mau tahu apa yang kau tidak bisa dan tidak mampu kerjakan. Tapi kalau aku yang ada di dalam kamu, semua pasti bisa. Sama-sama bilang sama saya, yang penting Tuhan. It's not about who you are, it's about who He is. Bukan soal siapa kamu, tapi soal siapa Dia. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apa yang harus ku jawab pada mereka? Aduh, kalau saya jadi Tuhan, saya udah mulai emosi. Saya akan bilang, Musa, please stop ngeyel. Tetapi ini yang saya yakini, my God is a patient God. Allah itu Allah yang sabar. Yang setuju sama saya katakan amin. Ngeyel banget, Musa nanya lagi ya kan. Sekarang dia tanya lagi, apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku padamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apa yang harus kujawab pada mereka? Tuhan tuh sabar, belajar sabar. Orang tua belajar sabar sama anak-anak, ya kan? Tuhan aja sabar kok. Ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. I am that I am. Dalam bahasa Ibrani-nya dibilang Ehye, Asyer, Ehye. Lagi firmannya, beginilah kau katakan pada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Bingung gak tuh? Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu, karena aku yang adalah aku, meminta aku kepadamu untuk menjelaskan aku adalah aku. Botak-botak deh tuh. Nah ini yang saya sebut doa. Lalu sudah tanya sama saya, lo di mana doanya? Padahal nggak ada tulisan maka Musa. No. Doa adalah konversasi dengan Tuhan. Amin. Doa adalah percakapan dengan Tuhan. Makanya saya simpulkan gini, klik. Doa bukanlah sekedar menyampaikan segala yang kita inginkan kepada Tuhan. Seperti saya bilang tadi, bukan as a beggar, bukan sebagai peminta-minta datang kepada Sang Tuhan. Tetapi seperti anak yang bergaul karib dengan bapaknya. Sehingga doa itu mendengar dan mengetahui segala yang Tuhan inginkan dan kehendaki dari kita. Nah pertanyaannya, why that is important? Kenapa saya perlu tahu apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan? Karena dengan mengetahui yang Tuhan kehendaki, yang pertama, kita bebas dari segala kebingungan. Dunia ini banyak orang bingung. Bayangkan orang sudah nikah 12 tahun. Tatap suaminya di tengah masalah dan bisa bingung. Benar gak ya dia suami dari Tuhan buat saya? Ada suami istri. Suaminya baru menikah istrinya 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba dia ketemu wanita yang baik, cantik, sukses. Lalu dia pikir, aduh, terlalu cepat menikah waktu itu.
Seandainya aku bisa mundurkan waktu, yang ini ku delete. Aku accept yang ini. Dunia ini banyak orang bingung. Bayangin udah pelayanan, masih hidup dalam perjinahan, itu kan orang bingung. Itu orang bingung. Dunia sekarang banyak orang bingung, dan orang bingung pelayanan hancur. Kalau orang bingung ngatur segala-galanya tambah hancur. Dunia ini banyak orang bingung. Tapi orang yang berdoa adalah orang yang punya kepastian. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Karena dalam doa kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kenapa kita bingung? Kita terlalu banyak dengar omongan manusia. Kenapa kita bingung? Karena kita sibuk urusin perasaan kita sendiri. Kenapa kita bingung? Karena kita sibuk lihat masalah yang terjadi. Saya mau bilang, omongan orang jadi tidak penting. Masalah yang terjadi tidak penting. Perasaan kita tidak penting. Karena kalau kita dahulukan Tuhan lebih segalanya, Tuhan yang akan membereskan segala sesuatunya. Berikan tepuk tangan. Yang kedua, dengan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, kita tidak akan kecewa dan gagal. Kenapa kita kecewa? Karena kita nggak ngerti kehendak Tuhan, lalu kita jalani apa yang kita anggap baik. Apa yang kita anggap baik, ujung-ujungnya belum tentu baik. Simpson pikir Delila adalah wanita yang terbaik. Tuhan tidak menghendaki, tetapi Simpson memaksakan kehendak. Orang tuanya berkata, jangan dari antara mereka, karena mereka orang yang tidak percaya. Lalu Simpson menjawab, dia aku suka, ambillah dia bagiku. Tapi akhirnya kekecewaan dan kegagalan menghancurkan Simpson. Karena apa? Karena kekerasan hatinya untuk tidak mengetahui apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, dengan mengetahui yang Tuhan kehendaki, kita akan mencapai potensi yang terbaik dalam diri kita. Tuhan gak mau kita setengah-setengah. Amin. Tuhan gak mau kita setengah-setengah. Tuhan mau keluarkan yang terbaik dari kita. Tetapi hukumnya harus hukum Alkitab. Hukum Alkitab adalah kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Tapi banyak orang ingin cara instan. Wah, pokoknya kalau saya kenal si ini, saya jadi penjilatnya si ini. Wah, saya akan beres semuanya. Alkitab bilang, segala sesuatu yang dicapai dengan buru-buru, satu saat akan punya sayap dan meninggalkan kita. Sesuatu yang dicapai dengan cara yang terburu-buru, pasti satu saat akan mengecewakan kita. My God is not an instant God. Tuhan menciptakan langit bumi bukan dalam satu hari. Tuhan menciptakannya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari yang keenam. Dan hukumnya jelas. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Makanya kita harus tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak langsung jadi hebat. Kehendak Tuhan lewati tantangan, lewati pergumulan, lewati proses, dan akhirnya mencapai tempat yang Tuhan kehendaki. Yang setuju berikan tepuk tangan. Jadi kalau kau menghadapi tantangan, jangan pikir ini bukan kehendak Tuhan. Kalau kau sedang menghadapi badai, jangan menyerah dan bilang, Tuhan saya udah gak kuat. Ini mungkin bukan kehendak Tuhan. Seringkali justru badai mengajar kepada kita bahwa kehendak Tuhan itu tidak mudah. Tapi kehendak Tuhan selalu luar biasa. Yang terakhir, yang keempat. Dengan mengetahui yang Tuhan kehendaki, kita tidak akan membuang waktu dengan mengerjakan berbagai kesia-siaan. Kita tidak akan membuang waktu dengan mengerjakan berbagai kesia-siaan. Ada banyak orang persoalannya, dia buang waktu percuma dalam hidupnya. Sekali lagi saya ambil contoh tentang Simpson. Simpson lahir dengan visi dari Tuhan, bahwa dia harus mengalahkan Filistin. Pertanyaan saya, akhirnya Simpson mengalahkan Filistin atau enggak? Halo? Hello? Anybody here? Are you with me? Are you still awake? Are you still Christian? Ini masih Kristen kan? Masih kan? Puji Tuhan. Akhirnya Simpson mengalahkan Filistin enggak? Halo? Akhirnya mengalahkan Filistin enggak? Akhirnya mengalahkan. Tetapi ada bagian
di dalam kehidupannya yang sia-sia terbuang. Waktu dia main-main sama Delilah. Ya. Ada waktunya dia buang dalam kesia-siaan. Dan ada masanya dia habiskan di penjara. Bukan karena Injil, bukan karena kebenaran, bukan karena iman, tetapi karena matanya dicungkil buta. Dia menjadi bahan tertawan orang-orang Filistin. Orang Filistin yang harusnya dia kalahkan, sekarang orang Filistin sedang mempermainkannya. Ada season of his life, ada masa dalam hidupnya di mana dia kemudian buang sia-sia. Hanya dia buang dengan air mata, hanya dia buang dengan kekecewaan, hanya dia buang dengan kepahitan, karena dia sadari dia telah begitu salah, bodoh, mengambil langkah yang keliru. Sampai akhirnya dia kembali sadar. Dia kembali sadar. Sekarang dengan mata yang buta, dia dipanggil kembali di pesta orang-orang Filistin. Ada 2 pilar dan dia berdiri di antara 2 pilar itu. Dia dipersiapkan di situ untuk jadi bahan tertawaan orang-orang Filistin. Tiba-tiba dia ingat, I am not a joker. Saya ini bukan pelawak yang harusnya ada di sini untuk ditertawakan dan dipermainkan. But I am God's army. Saya ini adalah tentaranya Allah. Dengan segenap kekuatannya, dia pegang pilar yang satu, dia tarik pilar yang lain. Tiba-tiba hancur ruangan itu. Dan Alkitab berkata, dia mengalahkan orang Filistin lebih banyak pada masa matinya daripada masa hidupnya. Amin. The mission of God accomplished. Misi Tuhan tetap terlaksana. Tetapi sayang, ada season of life di mana dia buang waktunya percuma. I am your pastor. Saya gembala saudara. I love you so much. And as your pastor, sebagai gembala saudara, saya cuma mau ingatkan buat saudara, jangan sampai engkau buang waktu percuma dalam hidupmu. Miliki waktu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tuhan akan membuat hidup kita sharp. Tuhan akan membuat hidup kita terus naik, terus naik, terus naik. Tanpa waktu kesia-siaan. Berikan tepuk tangan. Ada banyak orang Kristen punya wasted time. Punya waktu yang terbuang percuma. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, pastikan doa membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Amin. Selanjutnya, apa doa Musa? Nah, kriteria doa Musa ada beberapa. Yang pertama, doa Musa adalah doa yang polos dan jujur. Doa tuh gak usah aneh-aneh deh. Doa gak butuh kepintaran. Doa gak butuh kehebatan. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bilang, saya gak bisa berdoa. Seorang bertanya kepada Billy Graham, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Billy, I can't pray. Billy, saya nggak bisa berdoa. Billy, I can't pray. What should I do? Saya nggak bisa berdoa, apa yang harus saya kerjakan? Karena hari itu Billy sedang berkata ada 3 syarat untuk seorang sukses. Yang pertama pray, yang kedua pray, dan yang ketiga pray. Dia bilang ada 3 cara, ada 3 langkah orang untuk sukses. Yang pertama berdoalah, yang kedua berdoalah, dan yang ketiga berdoalah. Berarti tidak ada cara lain kalau orang mau sukses, dia harus berdoa. Selesai khotbah, seorang datang kepada dan berkata, Billy, I can't pray. What should I do? Billy Graham dengan tenang menjawab, if you can't pray, just pray. Kalau kamu gak bisa berdoa, berdoalah. Berdoa supaya kamu bisa berdoa. Dengan lain kata, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan doa. Waktu kau berdoa, hal yang dahsyat akan terjadi. Yang setuju berikan tepuk tangan. Tuhan tidak membutuhkan orang pintar, orang hebat, orang jago dalam doa. Tuhan cuma membutuhkan orang yang polos dan jujur dalam doa. Amin. Jangan bilang sama saya, aduh pendeta saya gak bisa doa. Tuhan gak butuh orang pintar, orang jago, orang hebat. Tuhan cuma butuh orang polos dan jujur. Yang kedua, doa Musa kriterianya, doa yang menyadari keterbatasan. Tuhan gak suka sama orang yang sombong. Tuhan gak suka sama orang yang sok tahu dan sok jago. Tuhan cuma cari orang-orang yang sadar, why I'm praying. Kenapa saya doa? Karena saya gak sanggup. Kenapa saya tidak pernah turun dari ranjang waktu pagi sebelum saya berdoa?
Karena saya nggak siap injek tanah sebelum saya minta Tuhan memegang tangan saya. Amin. Kenapa sebelum saya mengendarai kendaraan saya harus berdoa? Karena saya tahu persis saya tidak berani melangkah kalau Tuhan nggak pegang langkah saya. Kenapa sebelum saya mengerjakan tugas saya harus panggil nama Tuhan dan bilang, God, please lead and guide me. Tuhan pimpin dan sertai langkah saya. Karena saya menyadari keterbatasan saya. Amin. Ketika saudara lihat orang dan saudara mulai emosi, doa sama Tuhan dan bilang, Tuhan, kalau Tuhan gak bikin saya damai, saya tempeleng nih orang, Tuhan. Kalau saudara menyadari keterbatasan saudara, saudara akan selalu bergaul akrab dan karib dengan Tuhan. Amin. Tepuk sebelah saudara bilang, lu gak jago, lu gak hebat, tapi kalau Tuhan di dalam kita, kita sanggup lakukan segala perkara. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga, apa kriteria doa Musa? Doa Musa, doa membawa segala ketidakmengertian kita. Itulah doanya. Musa doa bawa ketidakmengertian. Tuhan, saya belum ngerti ini, Tuhan. Tuhan, saya belum ngerti ini. Sama Tuhan biasa-biasa aja. He is our daddy. Sama seperti kita bertanya pada ayah kita, Pak, gimana ngerjain ini? Papa menjelaskan, lu ini datangnya dari mana, Pak? Ini kenapa begini? Tuhan gak akan emosian sama kita. Bapak-bapak secara manusia suka emosi. Dia ngajarin anaknya, ini sama ini ditambah sayang. Oh gitu, Pak. Ini kenapa ditambah? Ya karena kan ini berasal dari sini sayang, jadi mesti ditambah. Nah, jadi hasilin dari mana? Lu bego banget sih. Gimana anaknya gak otis? Dari kecil lu bego banget sih, lu bego banget sih. Dan lama-lama goyang. Ngerti maksud saya? Ya itu dia. Tapi kepada Tuhan, bawa aja ke Tuhan, saya belum ngerti ini. Tuhan, saya belum ngerti ini. Ngomong sama Tuhan. Roh Tuhan akan mengajari roh kita yang setuju. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, doa Musa adalah doa yang persistence. Ya, apa persisten? Dia terus tanya sama Tuhan sampai dia ngerti. Persistence, bukan pakai A, pakai E itu. Sampai memahami seluruh kekuasaan Tuhan, sampai ngerti segala-galanya. Sampai sini seluruh doa Musa positif. Tapi sayang ada satu kelemahan Musa. Waktu dia bilang gini, saya tidak pandai bicara. Tuhan bilang, tapi aku yang menciptakan lidah. Tapi aku yang menyempurnakan engkau. Segalanya Musa oke. Sampai satu titik itu dia berkeras. Dan Tuhan ngerti. Tuhan bilang apa? You know what? Aku akan mengutus Harun bersama dengan kamu. Tetapi gara-gara kepala batunya Musa itu, kemudian dia banyak masalah sama Harun, betul nggak? Iya kan? Harun mau berontak kepada dia, nah itu dia. Dalam doa nggak usah paksakan kehendak. Itu juga bangsa Israel bilang sama Tuhan, Tuhan kami minta raja, itu juga bermasalah. Dalam doa, kita perlu ngerti kehendak Tuhan, tapi jangan paksakan kehendak pribadi. Yang setuju katakan amin. Apa hasil dari doa Musa? Doa Musa kemudian hasil yang pertama dia dipakai Tuhan bersama Harun. Namun kemudian Harun menimbulkan masalah kemudian. Makanya kita bilang, kalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Doa-doa tertentu kita harus naikkan dengan kalimat begini, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Amin. Tapi doa-doa tertentu yang kita sudah ngerti, ini kehendak Tuhan, gak perlu lagi. Contoh kesembuhan. Kita doa kesembuhan, gak perlu lagi Tuhan biar kehendakmu yang jadi. Kita tahu kehendak Tuhan untuk menyembuhkan kita. Yang setuju katakan amin. Iya kan? That's it. Apalagi doa pemulihan rumah tangga, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak mungkin diceraikan oleh manusia. Saudara bermasalah sama suami, saudara gak perlu doa gini, Tuhan kalau memang kehendak Tuhan persatukan kami kembali. Kalau bukan kehendak Tuhan, duda sebelah rumah juga lumayan, ya Allah. Ya. Ada orang doanya ngaco. Tuhan,
Bosku sedang masalah sama istrinya. Kalau memang kehendak Tuhan untuk aku jadian sama dia, mampukan dia mengurus surat cerainya dengan cepat. Sebulan kemudian bos sudah punya surat cerai. Dia bersaksi kepada orang-orang dan dia bilang, luar biasa kehendak Tuhan. Saya memang belum ngerti kehendak Tuhan. Saya cuma doa kalau memang Tuhan mau saya jadian sama bos, mampukan dia urus surat cerai dengan cepat. Dan puji Tuhan, tangan Tuhan bekerja. 1 bulan kemudian bos tunjukin saya surat cerai. Tuhan memang luar biasa. Dia dengar doa anak. Oh, saya dengar kalimat, pengen gue tempeleng tuh orang, benar. Benar. Buat saya ini najis benar. Makin nama Tuhan dengan sembarangan. Iya kan? Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya butuh pasangan teman hidup. Tuhan kirim. Dia memang suami orang sih. Tapi puji Tuhan, lagi urus surat cerai. Pasti Tuhan lancarkan semuanya. Bayangin. Itu yang saya bilang ngaco-ngaco tuh. Untuk hal-hal yang kita tahu bukan kehendak Tuhan, katakan dalam nama Yesus. Gak usah berdoa dan bilang, Tuhan, terima kasih buat anaknya Haji Abbas. Seorang pria ganteng, naik Mercedes, yang selalu mendekati saya. Kalau ini kehendak Tuhan, robah Haji Abbas menjadi pendeta Abbas. Alkitab sudah bilang gelap dan terang gak bisa bersatu. Itu udah pasti bukan kehendak Tuhan. Amin. Tapi kalau bicara karir, bicara tentang sesuatu, bicara tentang masalah hidup, engkau berani berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Musa paksakan, jadi persoalan. Yang kedua, untuk hal-hal dalam kepolosan kejujurannya, Musa melakukan perkara-perkara besar dengan Tuhan. Bayangkan dia bisa bawa bangsa Israel keluar kok. Artinya kalau kita polos, jujur, doa, rendahkan hati di hadapan Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan bisa sediakan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Selanjutnya, Musa semakin karib dengan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata apa? Musa berbicara kepada Tuhan seperti seorang berbicara dengan temannya. Waduh. Saya berdoa kepada Tuhan supaya jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan bukan hanya menjadi orang-orang yang diberkati, tapi dapat bergaul karib dengan Tuhan. Karena kalau sudah diberkati sukses tapi gak bergaul karib dengan Tuhan, ujung-ujungnya jadi koruptor. Ujung-ujungnya berzina dan berselingkuh. Gitu. Karena biasanya yang berselingkuh orang kaya. Jadi kalau suami sudah berselingkuh, bilang sama dia, papa kayak orang kaya deh. Ya, suami saya miskin dan selingkuh. Itu sial. Ya. Karena biasanya orang miskin bukannya gak pernah berselingkuh, tapi gak mampu berselingkuh. Iya kan, artinya gini, orang kalau susah pengen berselingkuh, gangguin cewek gitu. Shh. Cewek zaman sekarang kan udah ngerti nilai, langsung bilang gini, makan aja pas-pasan pakai selingkuh, bayar uang sekolah anak dulu pak. Tetapi kalau sudah dekat sama Tuhan, akrab dengan Tuhan, pasti jalan hidupmu penuh berkat Tuhan. Dan sujud berikan tepuk tangan. Amin. Selanjutnya, Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Artinya apa? Musa menaklukkan kemustahilan. The mission of impossible accomplished. Misi yang kelihatannya nggak mungkin. Kedekatan kita kepada Tuhan akan membawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Dan yang kelima, yang terakhir, ini terakhir benar-benaran. Musa mengatasi masalah dengan ketentraman. Harun dan Miriam, his own brother, his own sister, attacking him, nyerang dia, tapi dia nggak balas. Hatinya tentram. 70 orang tua-tua nyerang dia, dia tetap tentram. Lewati badai-badai apapun, dia tetap tentram. Orang yang suka berdoa bukan berarti nggak menghadapi masalah, tapi orang yang suka berdoa nggak pernah panik di tengah masalah, karena yang dia dengar hanya suara Tuhan yang luar biasa itu. Berikan tepuk tangan yang meriah.
Haleluya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Gilbert Lumendong pada kesempatan kali ini. Saya percaya setiap kita pasti sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, biarlah apa yang sudah menjadi kebenaran firman Tuhan itu terus menjadi rema dalam kehidupan kita semua, sehingga kemenangan, sukacita, damai sejahtera itulah yang terus menjadi bagian buat hidup kita semua yang ada. Haleluya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendapatkan renungan firman Tuhan ini, dapat menghubungi kantor sekretariat kami di GBI Glow maupun juga di GL Ministry. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi kantor sekretariat kami tersebut. Dan akhirnya pada kesempatan kali ini saya mengingatkan buat setiap kita semua, ingatlah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Haleluya. Saya Pendeta Alfredus Yombing mengucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian program Mendengar yang Benar, persembahan GBI Glow Fellowship Center dan GL Ministry. Untuk informasi mengenai program kami yang lain, serta doa dan konseling, Anda bisa menghubungi hotline kami di 021 299 37555 atau melalui surat di PO Box 13 Jaksi, Jakarta, serta email ke staff@glowfc.com. Tuhan Yesus memberkati.